Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat datang pada mata kuliah Farmastika Dasar. Kali ini bersama saya, Ibu Etin. Pada topik ini kita akan belajar mengenai sediaan kapsul. Ya, sediaan kapsul merupakan salah satu sediaan farmasi yang banyak diresepkan. Pada pertemuan yang lalu, Anda sudah belajar mengenai macam-macam jenis sediaan ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan penggolongannya, maka sediaan kapsul bisa kita golongkan ke dalam sediaan farmasi obat padat. Kita lihat dari definisinya dahulu ya. Jadi sediaan kapsul ini berasal dari bahasa Latin yaitu capsula, artinya kotak kecil. Ya, karena sediaan kapsul biasanya memerlukan pembungkus ya, yang mana kita biasa sebut itu sebagai cangkang dan cangkangnya itu bisa berasal dari bahan-bahan yang lunak maupun keras. Maka sediaan kapsul bisa kita golongkan menjadi kapsul lunak dan kapsul keras. Kapsul lunak pertama kali diperkenalkan di Prancis pada tahun 1833, sementara kapsul keras diperkenalkan di Inggris oleh Murdoch pada tahun 1847. Nah, berdasarkan Farmakope Indonesia kelima, definisi daripada sediaan kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Jadi Anda bisa bayangkan ada zat aktif, kemudian bahan-bahan pembantunya, kesemuanya itu kita masukkan ke dalam suatu pembungkus yang disebut sebagai cangkang, dan cangkangnya itu bisa berupa cangkang yang keras ataupun cangkang yang lunak, yang mana jika masukkan atau diberikan ke dalam tubuh maka dapat larut. Nah, sediaan kapsul ini harus memenuhi beberapa persyaratan, yang mana berdasarkan Farmakope Indonesia edisi keempat, persyaratan sediaan kapsul diantaranya adalah harus memenuhi keseragaman sediaan. Jadi keseragaman sediaan ini yang dimaksud bobot dan kandungan ya, yang yang dimiliki oleh kapsul itu harus seragam antara satu dengan yang lainnya. Kemudian di solusi ini juga menjadi salah satu persyaratan untuk sediaan kapsul. Jadi uji dissolusi ini merupakan salah satu pengujian untuk mengetahui ya bagaimana kelarutan daripada sediaan kapsul ini dalam suatu media. Sediaan kapsul bisa kita golongkan ya berdasarkan konsistensi cangkang dan berdasarkan cara pemakaiannya. Berdasarkan konsistensi cangkang ya, itu kita golongkan menjadi dua, yaitu kapsul keras dan kapsul lunak. Jadi kapsul keras itu cangkang atau pembungkus daripada sediaan kapsul tadi itu berasal dari bahan yang keras. Sementara kapsul lunak tentu saja berasal dari bahan yang lunak. Berdasarkan cara pemakaiannya, kapsul dibagi menjadi 4 macam, jadi bisa dipakai per oral, bisa dipakai per rektal, dan bisa dipakai per vaginal, dan bisa dipakai untuk topikal. Untuk kapsul yang cangkang keras, maka cangkangnya itu bisa terbuat dari bahan-bahan seperti metil selulosa, kemudian gelatin berkekuatan gel relatif tinggi, kemudian juga pati atau bahan lain yang sesuai. Yang mana bahan-bahan tersebut biasanya dapat membentuk konsistensi yang keras. Kemudian cangkang kapsul itu bisa mengandung beberapa macam komponen, zat warna, ya, zat warnanya itu biasanya bisa didapatkan dari berbagai macam senyawa-senyawa oksida besi, kemudian bahan opak atau pemburam, ya, kemudian bahan pendispersi dan bahan pengawet. Untuk kapsul cangkang lunak, yaitu merupakan satu kesatuan berbentuk bulat atau silindris seperti pada gambar di slide ini, atau bulat telur yang dibuat dari gelatin atau bahan lain yang sesuai, yang pada akhirnya membentuk konsistensi yang lunak ya. Kemudian cangkang kapsul bisa mengandung pewarna, tadi sudah dijelaskan juga, bahan opak, pengharum, pengawet, sukrosa 5% sebagai pemanis, dan bisa juga mengandung komponen penyalut enterik. Kemudian untuk ukuran dan kapasitas kapsul ya, pada kapsul keras itu biasanya ada penomorannya ya untuk ukuran, di mana untuk manusia itu penomorannya dimulai dari 000, 000 ini adalah ukuran yang paling besar, kemudian diikuti dengan ukuran yang lebih kecil yaitu 00, kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau saya tanya misalkan
000 dengan 5 lebih besar yang mana, maka tentu saja akan lebih besar yang 000 ya. Sementara untuk hewan, penomoran ukurannya itu sama seperti manusia, hanya saja biasanya ditambahkan dengan 3 macam ukuran yang lain, yaitu 10, 11, dan 12. Untuk kapsul yang lunak, itu biasanya tidak ada penomoran, jadi hanya kita lihat berdasarkan kapasitasnya, di mana kapasitasnya itu satuannya adalah minim 1 sampai 480 milim, di mana 1 milim itu setara dengan 0,6 ml. Kemudian untuk ukuran kapsul, jadi penyetaraan ukuran, nomor ukurannya dengan berapa volumenya itu bisa Anda lihat pada tabel berikut ini. Sebagai contoh untuk ukuran nomor 000 itu akan setara dengan volume 1,7 ml. Kemudian ukuran 0 itu akan setara dengan 0,8 ml. 1 akan setara dengan 0,62 ml, kemudian 4 akan setara dengan 0,27 ml, dan seterusnya. Anda bisa perhatikan di tabel ini. Untuk hewan juga sudah ada di tabel ini, jadi untuk ukuran nomor 10 akan setara dengan 30 ml volume, 12 akan setara dengan 7,5 ml volume. Tapi perlu diingat ya bahwasannya bobot atau volume obat yang dimasukkan ke dalam kapsul itu tergantung pada bahan obat itu sendiri. Jadi antara obat yang satu dengan obat yang lain itu tidak akan sama gitu ya. Kemudian ketepatan pemilihan kapsul berdasarkan pengalaman atau pengerjaan secara eksperimental. Jadi semakin banyak Anda mempersiapkan sediaan kapsul, maka nantinya Anda akan semakin terlatih untuk bisa memilih ya penomoran kapsul yang sesuai untuk sediaan yang sedang dipersiapkan. Kemudian penyetaraan ukuran kapsul dengan bobot ya dalam satuan gram itu bisa Anda perhatikan pada slide ini. Jadi untuk kapsul dengan nomor ukuran 000 itu akan setara dengan 1 gram bobot. Kemudian contoh yang lain, misalkan 0 ini ya akan setara dengan 0,5 gram bobot, 4 ya itu akan setara dengan 0,15 gram bobot, dan seterusnya. Kemudian pada slide ini menjelaskan bahwasannya satu zat aktif dengan zat aktif yang lain itu tidak akan selalu sama untuk pengisian nomor ukuran kapsul. Contohnya berikut ini. Jadi misalkan Anda punya kapsul dengan ukuran 00 ya. Kalau Anda isi dengan asetosal, maka ukuran 00 itu akan cukup untuk 0,6 gram asetosal. Tapi kalau kita isi dengan natrium bikarbonat, maka itu bisa cukup untuk 0,9 gram natrium bikarbonat. Lain halnya kalau kita isi dengan zat aktif yang lain, misal kita pilih nitras bismut basa, maka kapsul dengan nomor 00 itu bisa cukup untuk 1,2 gram nitras bismut basa. Ya. Contoh misal kita pilih lagi nih untuk kapsul ukuran 2 ya. Jadi nomor 2 ya, ukuran kapsul nomor 2 itu kalau kita isi dengan asetosal itu hanya cukup 0,25 gram. Tapi kalau kita isi dengan natrium bikarbonat ternyata bisa cukup lebih banyak, 0,4 gram. Kemudian kalau kita isi lagi dengan nitras bismut basa ternyata bisa untuk 0,5 gram nitras bismut basa. Kemudian bentuk cangkang kapsul itu bermacam-macam. Ada 3, tradisional, prefit, dan lock. Untuk yang tradisional Anda lihat di gambar ini, jadi bentuknya sederhana, simple, ya bisa untuk dibuka dan ditutup. Belum ada modifikasi kunci ya seperti pada prefit maupun pada lock. Kalau pada prefit ya di sini Anda lihat ya ini ada lekukan, yang mana lekukan ini itu bisa berfungsi sebagai pengunci sehingga kapsulnya itu tidak mudah terbuka maupun tertutup. Namun dengan jenis prefit ini maka masih memungkinkan adanya ruang ya di dalam cangkang. Sementara untuk yang lock ya di dalam jenis yang lock ini maka pengunci cangkangnya itu udah maksimal gitu ya. Jadi Anda lihat ini sudah maksimal sehingga dengan dengan jenis lock ini ya, jenis bentuk cangkang lock ini itu ruang di dalam cangkangnya itu minimum.
Kemudian untuk keuntungan sediaan kapsul ya, pertama bentuknya menarik dan praktis. Dikatakan menarik karena kita bisa memilih cangkang kapsul yang beraneka ragam warnanya ya. Jadi mau pakai cangkang warna merah, kuning atau biru ataupun hijau ya. Itu tentunya akan menarik bagi pasien. Kemudian dikatakan praktis karena kita pada proses pengerjaannya itu seperti ketika Anda sedang membuat puyer. Jadi Anda tinggal mencampur-campurkan zat aktif yang ada pada resep, kemudian nantinya tinggal dimasukkan ke dalam cangkang. Maka itu dikatakan lebih praktis. Kemudian yang kedua, cangkang kapsul tidak berasa sehingga dapat menutupi rasa dan bau obat yang tidak mengenakan. Jadi untuk zat aktif yang punya rasa maupun bau yang kurang enak itu bisa tertutupi dengan cangkang kapsul. Kemudian cepat diabsorpsi, kemudian bisa kita mengkombinasikan berbagai macam obat dan dosis yang berbeda-beda sesuai kebutuhan pasien. Kemudian dapat diisi dengan cepat karena tidak perlu bahan tambahan atau bahan pembantu yang kompleks seperti pada pil dan tablet. Kemudian bisa kita buat menjadi sediaan cair jika diinginkan dengan konsentrasi tertentu. Kemudian dapat untuk sediaan lepas lambat. Nah, ini adalah beberapa macam keuntungan dari sediaan kapsul. Untuk kerugiannya ya, yang pertama sediaan kapsul tidak bisa kita gunakan untuk zat aktif yang mudah menguap, untuk zat aktif yang higroskopis, untuk zat aktif yang dapat bereaksi dengan cangkangnya, itu kita tidak bisa gunakan untuk sediaan kapsul. Juga tidak bisa diberikan untuk balita, ya, jadi sama seperti pil dan tablet. Kemudian tidak bisa dibagi-bagi, yaitu kerugiannya. Kemudian tidak sesuai untuk zat aktif yang mudah larut seperti KCl, KBr, NH4Br, atau CaCl2. Kenapa? Karena larutan pekat dari zat-zat yang tadi saya sebutkan itu dapat mengiritasi lambung. Kemudian tidak bisa digunakan untuk bahan efloresen. Jadi bahan-bahan efloresen itu ada air kristalnya ya. Kemudian juga tidak bisa digunakan untuk bahan-bahan delikuesen yang menyerap air sampai menjadi larutan. Untuk formulanya ya, formula umum dari sediaan kapsul ya, sudah pasti ada bahan obat, kemudian bahan pembantu, terus kemudian dimasukkan ke dalam kapsul. Jadi ini gambaran resep ya untuk membuat sediaan kapsul. Kemudian bahan-bahan apa saja yang bisa kita bentuk untuk sediaan kapsul itu diantaranya adalah bahan obat padat, bahan obat setengah padat, dan bahan obat cair. Untuk cara pembuatannya, yang pertama sudah pasti Anda lakukan pencampuran bahan. Jadi proses pencampuran bahan ini persis seperti Anda mempersiapkan sediaan puyer. Jadi Anda siapkan zat aktif yang ada pada resep ya, kemudian dicampurkan. Kemudian yang kedua adalah pemilihan ukuran kapsul. Jadi Anda harus memilih ukuran kapsul yang sesuai. Jadi mau nomor berapa ya untuk resep yang Anda persiapkan ya, itu Anda harus memilih ya ukurannya. Kemudian setelah itu baru proses pengisian. Kemudian yang keempat adalah membersihkan kapsul. Jadi cangkangnya itu dibersihkan dari zat aktif atau bahan-bahan obat yang tertinggal. Kemudian baru setelah itu finalisasinya adalah Anda masukkan ke dalam wadah, kemudian Anda beri etiket dan label. Untuk pencampuran bahan, jadi zat aktif atau bahan obat ditambah dengan bahan tambahan, kemudian dicampurkan. Proses pencampurannya seperti pada serbuk, ya. Nah, untuk pemilihan ukuran kapsul, jadi sediaan kapsul ini cocok atau pas untuk bobot bahan obat atau bobot campuran antara 65 mg sampai 1 gram. Jika bobot bahan obat itu terlalu kecil atau bobot campurannya terlalu kecil, maka kita bisa tambahkan pengisi. Nah, pengisinya itu bisa berupa sakarum laktus, glukos, amilum, ataupun selulosa mikrokristal. Nah, pengisian itu sebaiknya harus penuh karena bisa mempengaruhi absorpsi. Tapi kalau terlalu penuh itu bisa kita jadikan 2 kapsul. Nah, kalau kita jadikan 2 kapsul, maka kita harus sesuaikan aturan pemakaiannya. Contoh misalkan pakai 1 kapsul itu tidak cukup, kemudian pada akhirnya Anda harus menjadikannya menjadi 2 kapsul, Anda harus sesuaikan pada etiket. Jadi contoh 1 kali minum 2 kapsul seperti itu. Kemudian Anda juga harus sesuaikan usia pasiennya. Nah, bagaimana Anda melakukan pemilihan ukuran kapsul itu bisa digambarkan pada slide berikut ini. Jadi misal bobot bahan obat atau bobot campuran obat itu adalah X gram. Jadi misalkan X gramnya itu adalah 1 gram ya. Jadi X gram 1 gram. Kemudian dari tabel yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, Anda kan akan bisa memilih nih
mana penomoran kapsul yang paling mendekati dengan 1 gram. Ya, katakanlah Anda pilih kapsul nomor sekian, itu sesuai dengan 1 gram. Nah, setelah itu Anda tara ya isi cangkang kapsul dengan bahan inert ya. Jadi Anda tara dulu dengan bahan inert. Nah, bobotnya itu ternyata adalah Y gram. Misalkan Y gramnya adalah 1 gram juga. Maka ukuran kapsul yang Anda pilih itu sudah pas karena X gram sama dengan Y gram. Tapi kalau ternyata X gramnya itu lebih kecil daripada Y gram, maka Anda harus tambahkan pengisi sampai bobotnya itu sama dengan Y gram. Ya, sehingga bisa masuk ke dalam kapsul. Tapi ternyata apabila X gramnya itu lebih besar daripada Y gram, sehingga tidak cukup untuk dimasukkan ke dalam satu kapsul, maka itu Anda baru bisa menjadikannya menjadi 2 kapsul atau lebih, gitu ya. Nah, untuk proses pengisian kapsul itu bisa dengan berbagai macam metode. Yang paling sederhana adalah dengan tangan, kemudian bisa dengan alat bukan mesin, ataupun bisa dengan alat mesin. Jadi kalau yang dengan tangan kan ya sederhana saja. Jadi dari proses pencampuran nanti Anda sudah dapatkan serbuknya, ya kan? Kemudian nanti tinggal dibagi serbuknya itu sesuai dengan jumlah kapsul yang diminta di dalam resep. Kemudian tinggal kita masukkan saja setelah kita bagi tadi itu tinggal dimasukkan ke dalam cangkang, kemudian ditutup ya. Kalau dengan alat bukan mesin ini ada contoh gambarnya ya. Kemudian kalau dengan alat mesin ini biasanya proses pengerjaannya dilakukan di pabrik ya atau di industri ya karena produksi kapsul secara besar-besaran gitu ya. Jadi ini adalah proses pengisian kapsul. Nah, cara pengisian kapsul kalau zat aktifnya itu adalah padat ya, maka kalau tanpa alat ya tinggal campuran bahan obat ya, itu tinggal dibagi ke dalam jumlah kapsul yang diresepkan. Misalkan di resep itu diminta 10 kapsul, maka campuran itu tinggal dibagi menjadi 10. Nah, tiap bagian ya itu nanti dimasukkan sampai 2/3 bagian volume kapsul dulu. Jadi jangan langsung dimasukkan semuanya. Anda masukkan ke dalam cangkang kira-kira 2/3 volume dulu. Setelah itu baru induk kapsulnya dibalik dan ditekan-tekan. Nah, kalau udah ditekan-tekan baru sisa serbuknya itu dimasukkan semua, kemudian baru kita tutup kapsul ya. Nah, kalau dengan alat seperti pada gambar, maka induk kapsulnya itu diletakkan berjajar-jajar pada alat. Jadi dimasukkan dulu induk kapsulnya ke dalam alat tersebut ya. Baru setelah itu campuran bahan obatnya dimasukkan ke permukaan alat. Nah, sisa-sisa yang tidak masuk itu diratakan dengan sudip sampai seluruh serbuk itu bisa masuk semua ke dalam kapsul. Nah, habis itu baru ditutup kapsulnya. Nah, untuk zat aktif yang cair ya, caranya adalah Anda taruh dulu induk kapsul yang kosong. Ya, Anda letakkan induk kapsulnya itu di atas kotak karton yang udah dilubangi tengahnya untuk pijakan. Nah, cara mentaranya adalah Anda meneteskan campuran bahan obat sambil dihitung sesuai bobot yang diminta dan meneteskannya itu harus tegak lurus. Misalkan yang diminta itu 1 gram. Nah, setelah Anda teteskan ya sambil sesuai bobot 1 gram itu Anda hitung tetesannya ada berapa. Oh ternyata 1 gram itu setara dengan 10 tetes. Ya, maka misalkan yang diminta ada 10 kapsul. Nah, satu kapsulnya itu sudah Anda tara. Berarti Anda tinggal masukkan 10 tetes ke dalam masing-masing kapsul lainnya, ke 9 kapsul lainnya. Ya, jadi selanjutnya tinggal meneteskan 10 tetes pada cangkang-cangkang yang lain. Kemudian untuk menutupnya itu Anda oleskan sedikit dulu mucilago gom Arab di atas induk kapsul baru nanti kapsulnya ditutup. Nah, mucilago ini merupakan campuran 2 gom Arab dan 3 air. Setelah proses pengisian selesai, Anda harus membersihkan kapsul. Jadi, membersihkan kapsul itu adalah menghilangkan sisa bahan obat atau sisa-sisa campuran tadi ya yang menempel di luar dinding kapsul. Nah, membersihkan kapsul ini juga salah satu keuntungannya supaya menghilangkan rasa dan bau yang tidak enak dari mungkin zat aktif atau bahan-bahan lain yang nempel di luar cangkang kapsul tadi. Kemudian juga tujuannya adalah untuk mencegah rusaknya dinding kapsul.
Nah, berikut adalah formula khusus untuk sediaan kapsul kalau zat aktifnya itu bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Misal kalau kita mau pakai bahan obat yang higroskopis dan deliquescent, atau bahan obat yang merupakan campuran eutetik, atau bahan obat yang bisa merusak cangkang kapsul, atau bahan obat OTT atau incompatibility. Itu kalau kita memang mau tetap membuatnya menjadi sediaan kapsul, maka kita bisa lakukan beberapa formula khusus. Untuk zat aktif yang higroskopis dan deliquescent, itu kalau kita tetap ingin menjadikannya menjadi sediaan kapsul, maka zat aktifnya itu harus disekat dulu ya dengan magnesium karbonat atau magnesium oksida sebelum dimasukkan ke dalam kapsul. Ya, dan wadahnya itu harus tertutup rapat. Jadi cangkangnya itu benar-benar harus cangkang kapsul yang tertutup rapat. Nah, berikut adalah contoh resep yang memakai zat aktif yang higroskopis ataupun deliquescent. Contohnya ini adalah natrium luminal dan kalium iodida ya, dan aminofilin. Kemudian Anda harus membuatnya ke dalam kapsul sebanyak 30 ya. Ini contoh resep yang memerlukan formula khusus. Kemudian kalau kita pakai zat aktif yang merupakan campuran eutetik ya, campuran eutetik itu kerugiannya adalah dia bisa membuat lembek dan lengket dalam penyimpanan. Jadi kalau Anda menyimpan kapsul dalam jangka waktu yang cukup lama, ya kalau zat aktif di dalam kapsulnya itu adalah merupakan campuran eutetik, maka kapsulnya itu lama-lama bisa lembek dan lengket. Nah, kalau kita tetap mau membuat zat aktif dengan campuran eutetik ini menjadi sediaan kapsul, maka harus disekat dengan bahan inert. Contohnya sama seperti tadi yang bahan higroskopis, Anda bisa tambahkan magnesium karbonat atau magnesium oksida atau kaolin ya sebanyak 120 mg per kapsul. Jadi Anda tambahkan itu ke dalam tiap kapsul ya. Kemudian dibiarkan terjadi etetik ya, dibiarkan mencair lalu dikeringkan dengan bahan inert gitu. Jadi ini adalah contoh resep yang menggunakan campuran eutetik, antara lain adalah kampor, salol, dan aspirin ya. Kemudian ada kafein sitrat, yang mana itu harus dimasukkan ke dalam kapsul sebanyak 10 gitu ya. Kemudian kalau kita mau pakai zat aktif yang dapat merusak cangkang, maka cairan yang mengandung air dan larutan-larutan sangat pekat ini kan bisa merusak cangkang, itu dibuat masapil dulu, kemudian baru dimasukkan ke dalam kapsul. Nah, kalau cairan yang merusak cangkang itu mengandung etanol kurang dari 90% itu bisa dibuat masapil dulu. Baik bahan obat dengan kadar fenol tinggi itu juga bisa dibuat masapil dulu. Ya, kalau bahan obat yang punya kadar fenol tinggi selain bisa dibuat masapil, dia juga bisa diencerkan dengan minyak lemak sampai kadarnya kurang dari 40%, baru kemudian bisa kita masukkan ke dalam kapsul. Berikut adalah contoh resep yang mengandung zat aktif yang bisa merusak cangkang ya. Contohnya adalah creosote. Untuk zat aktif yang OTT atau incompatibility itu bisa kita sekat dulu dengan bahan inert sebelum masuk ke dalam cangkang kapsul. Jadi bahan obat dibuat pil dalam kapsul, kemudian kapsulnya itu kita masukkan lagi ke dalam kapsul. Nah, itu caranya ya. Kemudian kapsul itu sebaiknya dalam penyimpanan itu disimpan pada ruangan yang tidak terlalu lembab ya atau tidak terlalu dingin dan kering. Terus sebaiknya disimpan pada botol gelas tertutup rapat dan diberi bahan pengering atau silika gel. Dan juga bisa kita masukkan ke dalam wadah botol plastik yang penting tertutup rapat dan juga diberi bahan pengering. Atau kita bisa juga masukkan ke dalam tempat atau wadah yang terbuat dari aluminium foil dalam blister atau strip. Dan jangan lupa harus terlindung dari cahaya. Nah, ini ada contoh soal ya, apa namanya, contoh soal resep ya yang harus Anda buat ke dalam sediaan kapsul ya. Itu nanti tolong Anda hitung ya bagaimana cara menyelesaikan resep ini. Jadi di sini Anda lihat ada zat aktif amoksisilin yang dipakai, kemudian harus apa namanya dibuat ke dalam 10 kapsul ya dan diminum 3 kali sehari 1 kapsul. Nah, nanti ini Anda coba tolong buat perhitungannya ya. Kemudian nanti bisa Anda apa namanya? Anda
serahkan kepada dosen masing-masing. Kemudian masih ada 6 soal lainnya, nanti Anda bisa pilih dari 6 soal ini 3 soal saja untuk kemudian Anda buat apa namanya penyelesaiannya ya, kemudian nanti Anda tinggal kumpulkan ke dosen masing-masing. Itu kira-kira ya anak-anak. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan untuk sediaan kapsul ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti Anda bisa sampaikan kepada saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.